Saya bacakan tafsir Al-Azhar di halaman 100 di jilid 1. Setelah Buya Hamka menjelaskan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan umat Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi Muhammad padahal tidak berjumpa. Misalnya beliau gambarkan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad dan Ad-Darimi, beliau mengatakan begini, maka tersebutlah pada sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baqawardi, dan Ibnu Qani di dalam Majma'us Sahabah. Dan ikut juga merawikan Imam Bukhari di dalam tarikhnya, dan At-Tabrani, dan Al-Hakim. Mereka meriwayatkan daripada Abi Jum'ah Al-Ansari. Qala, qultu ya Rasulullah, hal min qawmin a'zama ajran minna, amanna bik wattaba'nak. Qala, ma yamna'ukum min dhalik, wa Rasulullahi baina adhurikum, ya'tikum bil wahyi minas sama, bal qawmun ya'tuna min ba'dikum, ya'tihim kitabullahi baina lawhaini, fayu'minuna bi, wa ya'maluna bima fihi, ulaika a'zamu minkum ajran. Sedikit saya terjemahkan. Berkata Abu Jum'ah Al-Ansari, aku bertanya, ya Rasulullah, adakah satu kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami? Padahal kami beriman kepada engkau dan kami mengikut akan engkau. Berkatalah beliau, apalah akan halangannya bagi kamu buat beriman kepadaku? Sedangkan Rasulullah ada di hadapan kamu dan datang kepada kamu wahyu langsung dari langit. Namun, akan ada lagi satu kaum yang akan datang sesudah kamu. Datang kepada mereka kitab Allah yang ditulis di antara dua lauh. Maka mereka pun beriman kepadaku dan mereka amalkan apa yang tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah lebih besar pahalanya daripada kamu. Ini soal iman bil ghaib kepada Nabi SAW yang kemarin Syekh Ali dan Nabi Amir membahasnya. Bahwa beriman kepada Rasulullah termasuk al-iman bil ghaib. Bahkan dalam riwayat lain dari At-Tayalisi dan Imam Ahmad dan Imam Bukhari juga dalam tarikhnya serta At-Tabrani dan Hakim meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a marratin. Berkatalah Abu Umamah bahwa berkata Rasulullah SAW, bahagialah bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan bahagia pula lah bagi siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku. 7 kali lipat lebih besar kebahagiaannya. Saudara-saudara yang berbahagia, di sini Buya Hamka mengangkat riwayat-riwayat yang saya bacakan 2 saja tentang keutamaan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad tapi mengimaninya dengan iman bil ghaib dengan baik. Beliau kemudian berkata begini, kita tidak melihat wajah beliau. Bagi kita beliau adalah gaib. Kita hanya mendengar berita dan sejarah beliau atau bekas-bekas tempat beliau hidup di Mekah. Tetapi bagi setengah orang yang beriman, demikian cintanya kepada Rasulullah sehingga dia merasa seakan-akan Rasulullah itu tetap hidup. Bahkan kadang-kadang titik air matanya karena terkenang akan Rasulullah dan ingin hendak menjadi umatnya yang baik dan patuh, ingin mengerjakan sunnahnya dan memberikan segenap hidup untuk melanjutkan agama yang dibawanya. Maka orang seperti ini pun termasuk orang yang mendalam keimanannya pada yang gaib. Maka keimanan pada yang gaib dengan sendirinya diturutinya dengan mendirikan salat. Allahu Akbar. Dalam tafsir ini, Buya Hamka mengajak kita untuk tunduk kepada syariat Muhammad SAW dan mencintainya, semoga terpilih menjadi umat yang patuh kepadanya. Beliau bilang lagi, tegasnya,
Kalau mulut telah tegas mengatakan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kemudian, Rasul yang tidak pernah dilihat dengan mata, maka bila panggilan sholat datang, bila azan telah terdengar, dia pun bangkit untuk mendirikan sholat. Karena hubungan di antara pengakuan hati dan mulut tidak mungkin putus dengan perbuatan. Waktu datang panggilan sholat, itulah ujian yang sangat tepat buat mengukur iman kita. Adakah tergerak hati ketika mendengar azan? Atau timbulkah malas? Atau seakan-akan tidak tahu? Saya loncat pembahasan berikutnya, kata Buya Hamka. Maka jika waktu sholat telah datang, kita tidak peduli juga. Ada bahasa Melayu tidak peduli itu namanya genser. Mungkin Abi Amir belum pernah juga Belum istilah tahu. ini. Ya, Syekh Ali selamat menikmati bahasa Indonesia yang asli. Jadi kalau Quran bahasa Arab melestarikan bahasa Arab, maka tafsir Al-Azhar ini bagi saya melestarikan, menjaga bahasa Indonesia yang asli. Jadi kalau Syekh Ali ingin ilmu balaghah Indonesianya kuat, saran saya baca tafsir Al-Azhar. Insya Allah bahasa Indonesianya Syekh Ali lebih bagus dari orang Indonesia. Iya. Mudah bermanfaat. Insya Allah. Kata beliau begini, maka jika waktu sholat telah datang dan kita tidak genser atau tidak peduli juga, tandanya iman belum ada. Tandanya tidak ada kepatuhan dan ketaatan. Dan itu diujikan kepada kita 5 kali sehari semalam. Kadang-kadang saat kita sedang asyik mengobrol, kadang-kadang kita sedang asyik berapat. Bagaimanakah rasanya pada waktu itu? Kalau tidak ada getarnya ke dalam hati, tandanya seluruh yang kita mintakan kepada Allah telah percuma belaka. Petunjuk yang kita harapkan di surat Al-Fatihah tidak akan masuk ke hati kita. Sebab, kata beliau, iman ialah kata dan perbuatan. Lantaran itu, ia bisa bertambah dan bisa berkurang. Salat itu bukan semata dikerjakan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Tidak pernah tersebut suruhan mengerjakan salat, melainkan mendirikan salat. Tandanya salat itu wajib dikerjakan dengan kesadaran, bukan sebagai mesin yang bergerak saja. Jadi saya komentari, ada orang yang sholatnya kayak robot maksudnya. Kata Buya Hamka, sholat itu bukan sebagai mesin yang bergerak saja, tanpa rasa. Nah, beliau kemudian saya bacakan loncat. Setelah menjelaskan tentang sholat, beliau menjelaskan tentang sedekah atau infak. Keterangan tentang sholat akan berkali-kali berjumpa dalam Al-Quran kelak. Dan setelah mereka membuktikan iman dengan sholat, mereka pun mendermakan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Di akhir paragraf, Buya Hamka bilang begini, itulah tingkat ketiga atau syariat ketiga dari pengakuan iman. Di tingkat pertama, percaya pada yang gaib. Sedangkan kepercayaan pada yang gaib dibuktikan dengan salat, sebab hatinya dihadapannya kepada Allah yang diimaninya. Maka dengan kesukaan memberi, berderma, bersedekah, membantu dan menolong, imannya telah dibuktikannya pula kepada masyarakat. Orang mukmin tidak mungkin hidup nafsi-nafsi dalam dunia. Orang mukmin tidak mungkin menjadi budak daripada benda, sehingga dia lebih mencintai benda pemberian Allah itu daripada sesamanya manusia. Orang yang mukmin apabila dia ada kemampuan karena imannya, sangatlah dia percaya bahwa dia hanya saluran saja dari Allah untuk membantu hamba Allah yang lemah. Ini muqaddimah kaitan iman bil ghaib dengan iqamatus shalah wal infaq fi sabilillah.